tujuan dari materi kita hari ini, kita berharap dari setelah materi ini teman-teman akan tahu perkembangan dari keperawatan gawat darurat, apa-apa saja isu-isu yang enggak banyak, kita hanya akan bahas beberapa isu, ya. Terus kita berharap setelah materi teman-teman akan dapat lebih berpikir kritis terkait keperawatan gawat darurat dan bisa menjadi pembelajaran dan refleksi, ya. Jadi di mana-mana dalam pembelajaran itu, termasuk dalam pembelajaran klinik di keperawatan, kita diajarkan untuk mengambil hikmah atau refleksi, insight, ya, dari satu kejadian atau dari suatu isu, supaya kalau isunya baik, ya mungkin kita akan melakukan mengimplementasikan di tempat kerja kita. Tapi kalau isunya jelek, ya kita akan berusaha supaya itu tidak terjadi, prevention and mitigation, ya, seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke isunya, ini sedikit orientasi kembali ke teman-teman, ya, mungkin terutama yang masih mahasiswa, mungkin selama ini kadang-kadang kita bingung, bagaimana sih batasan area kerja, wilayah kerja keperawatan gawat darurat dan keperawatan kritis di sini. Ya, jadi di sini ada gambaran, oh ternyata keperawatan gawat darurat itu mulai dari kondisi-kondisi, ya, di pre-hospital sampai di emergency. Nah, di sini kita lihat ada gray area antara emergency dan critical care di UGD. Jadi mulai di UGD itu ada gray area antara emergency nursing and critical care nursing. Itu. Nah, terus ada pengusulan baru, ada istilah acute care nursing, ya, atau keperawatan akut. Keperawatan akut ini diusulkan oleh WHO, ya, keperawatan akut, karena kejadian kegawat daruratan itu bisa terjadi di setting mana saja, bisa di komunitas atau bisa di bansal ruang rawat inap, ya, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi penurunan kesadaran dan sebagainya. Itu namanya kondisi akut. Nah, itu juga merupakan bagian dari keperawatan gawat darurat, akut care nursing area. Ya, jadi ini sepintas tentang yang akan kita bicarakan ini. Oh, ini ternyata area untuk keperawatan gawat itu mencakup pre-hospital, inter-hospital, dan kondisi-kondisi akut yang terjadi di berbagai setting. Ya, itu sedikit pengenalan orientasi tentang area keperawatan gawat darurat. Nah, selanjutnya untuk topik yang akan kita bahas, tren yang akan kita bahas di sini, ya, sudah tahu semua trennya, tapi kita bahas diskusi sebentar, ya, terkait yang pertama adalah, ya, yang selalu masih hot sekarang selama 2 tahun terakhir, ya, lockdown sampai sekitar 2 tahun, ya, apalagi Australia, ya, salah satu negara yang saya di sini di Australia, salah satu negara yang paling lama lockdownnya adalah selama 2 tahun itu Australia. Ya, makanya jumlah kejadian COVID-nya itu rendah, cukup rendah, ya, setelah New Zealand, ya. Ini Australia salah satu negara yang paling lama lockdownnya itu. Nah, terus sebentar juga kita akan bahas topik atau isu terkait disaster nursing, ya. Ini kita fokus ke natural disaster, ya, yang banyak di Indonesia. Terus kita akan fokus untuk kondisi-kondisi pre-hospital, kegawat daruratan pre-hospital. Apa saja isu-isu yang saya kira sebagai perawat kita perlu aware, ya, kita perlu tahu, ya, kritis dalam hal tersebut supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik, lebih banyak, lebih bermanfaat untuk pengembangan profesi kita dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, terus nanti sebentar di sesi kedua kita akan bahas 3 topik juga. Nah, ini nih topik yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang bagaimana kehadiran keluarga pada saat resusitasi, ya. Terus topik berikutnya adalah nanti kita akan bahas kekerasan. Nah, ini jadi kekerasan di gawat darurat, ruang gawat darurat, atau di ruang mana saja, ya. Yang terakhir nanti topik yang di sesi kedua kita akan bahas nanti bagaimana implementasi evidence based practice, ya, atau evidence based nursing di keperawatan gawat darurat atau secara umum, ya. Kita sebentar akan ternyata begitu pelaksanaan EBP di gawat darurat. Oh, ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Ya, ini topik yang akan kita cover, ya, selama materi, ya, kurang lebih 90 menit sebentar. Oke. Ya, kita masuk ke topik pertama, ya, tentang COVID-19. Ya, jadi ini sedikit review, ya. Ini tahu semua saya yakin, tapi kita sedikit review tentang COVID-19. Ini COVID-19
sejak kasus pertama ditemukan, sebenarnya ini masih pertanyaan apakah betul ini kasus pertama ditemukan di Wuhan ya, di Cina akhir Desember 2019. Ini penemuan kasus COVID-19 dengan dengan tanda dan gejala seperti sindrom pneumonia ya, ARDS seperti itu. Nah, terus Januari 2020 WHO mendeklarasikan sebagai kejadian luar biasa itu, dan Maret 2020 WHO mendeklarasikan sebagai pandemi ya. Jadi di masa pandemi ini terjadi beberapa wave ya, beberapa gelombang ya. Gelombang pertama di awal 2020, terus ada gelombang kedua yang lebih parah lagi, lebih banyak korban di awal 2021 ya, dan akhirnya nanti ini di awal 2022 mulai menurun seperti itu. Dan penanganannya juga melewati beberapa tahap, di mana di tahap awal karena di penelitian pertama ditemukan bahwa ternyata disangka ya, diduga bahwa dia penyebarannya melalui airborne, melalui udara, maka penggunaan hazmat digunakan di awal ya. Nah, nanti sekitar September kalau tidak salah ya, September 2020 ya, ternyata ditemukan bahwa ternyata penularannya bukan melalui airborne ya, ternyata penularannya melalui droplet ya. Makanya mulai diturunkan penggunaan aparnya, bukan apar ya, penggunaan PPI-nya ya, penggunaan personal protective equipment ya, yang dari hazmat turun ke gaun ya, seperti itu. Meskipun di negara kita Indonesia lama penggunaan hazmatnya ya, lama penggunaan, padahal sudah diberikan rekomendasi dari WHO, ini bukan airborne, maka hazmat tidak diperlukan, seperti itu. Nah, terus di awal 2021 mulai diperkenalkan vaksin, diinisiasi ya, dan mulai efektif ya, berjalan ya. Alhamdulillah sekarang di beberapa negara malah sudah sampai ke booster kedua ya, atau vaksin keempat ya. Kalau di Indonesia kan vaksin ketiga itu difokuskan untuk tenaga kesehatan seperti itu. Tapi kalau di negara misalnya kalau kita baca di Singapura ya, kalau nggak salah dia sudah vaksin keempat seperti itu. Ini juga di Australia sudah akan masuk ke vaksin keempat seperti itu ya. Itu sedikit review tentang COVID-19 yang saya yakin teman-teman semua sudah paham, malah mungkin ada yang berpartisipasi dalam penanganannya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sampai saat ini ya, sampai sini data saya ambil dari dashboard WHO tanggal kemarin 25 Desember kemarin ya, saat pembuatan materi. Nah, jumlah korban akibat COVID-19 itu jumlah kasus seluruh dunia ya, hampir 200 negara itu sekitar 651 juta. Jadi hampir 652 juta kasus seluruh dunia ya. Kejadian, jadi ini pandemi yang memang melewati lintas negara dengan jumlah kematian sebesar lebih dari 6,6 juta ya, 6,6 juta kematian di seluruh dunia, itu total kematiannya ya. Itu kalau di Indonesia ini jumlah kasusnya ini dari data WHO ya, mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan data ini. Jadi jumlah kematiannya itu sekitar 6,7, jumlah kasus sekitar 6,7 juta dengan jumlah kematian 160.000, kurang lebih 160.000 kematian ya. Ini kalau kita lihat ya, membaca berita update tentang COVID-19 ya, di gelombang pertama, gelombang kedua ya, dilihat bahwa ternyata gelombang kedua lebih banyak makan korban daripada gelombang pertama, seperti itu ya. Ini statistik global ya untuk kejadian COVID-19. Nah, bagaimana dengan ini yang saya mau perlihatkan teman-teman juga, ternyata dalam setiap kejadian pandemi ya, ini juga bukan hanya korbannya itu bukan hanya dari masyarakat ya, korbannya juga salah satu kelompok berisiko tinggi terhadap penularan pandemi adalah tenaga kesehatan, khususnya perawat ya, karena kita adalah garda terdepan ya, orang yang paling lama kontak, orang yang paling pertama kali kontak, paling lama kontak dengan pasien adalah perawat. Dan makanya perawat sangat berisiko terhadap penularan COVID pandemi ya. Jadi ini data dari WHO juga ya,
hanya WHO memperkirakan ya, ini hanya memperkirakan karena banyak unreported cases ya, jadi banyak kasus-kasus yang tidak terlaporkan ternyata ya. Antara Januari 2020 sampai Mei 2021 ini diperkirakan oleh WHO itu sekitar 180.000 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID itu. Sedangkan di Indonesia sendiri ini dari data ini update COVID ya, sekitar 2.000 tenaga kesehatan. 2.000 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID, dan itu perawat diantaranya adalah sebesar 670 orang perawat. Itu lumayan, sangat banyak yang meninggal ya. Kalau sangat apalagi teman-teman perawat ya, banyak yang menjadi korban juga ya pada saat penanganan COVID ini. Hal-hal yang sangat menyedihkan, meskipun mereka ya ini dianggap hero ya, pahlawan dalam penanganan COVID ya, seperti itu. Oke, itu review jumlah korban akibat COVID-19 dari masyarakat totalnya, dan termasuk juga tenaga kesehatan. Oke, nah sekarang saya mau meminta teman-teman, kita ini ada sedikit survei ya, survei teman-teman, tolong diisi. Saya akan masukkan di chat room ya. Kita akan sedikit membahas tentang pengalaman teman-teman di masa pandemi, terutama teman-teman yang bertugas sebagai tim kesehatan. Oke, ya. Apakah ada di chat room? Di chat room ada link yang saya kirim. Ya, silahkan mengisi. Untuk kodenya ini ada kode di atas ini. Bukan ini ya. Silakan klik linknya di chat room. Ya, silakan klik linknya di chat room. Di situ ada coret-coret kayaknya nih ya. Ya. Dan ini masukkan kodenya ya, kode untuk masuk ke kuisnya itu, kodenya itu 469 4690 1687 ya. Jadi silahkan. Ya, kita mau lihat pertanyaan pertama, apakah Anda bertugas sebagai tim dalam penanganan COVID? Ya, silakan mengisi. Silakan masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana kesan Anda saat pertama kali ditugaskan? Oke. Silakan jawab di pertanyaan kedua, bagaimana kesannya yang untuk bertugas ya? Untuk yang bertugas, luar biasa, deg-degan, takut, ragu, dan takut. Ya. Capek, agak takut, ada rasa takut. Belum pernah tugaskan. Ini yang sudah ditugaskan ini takut ya, semuanya takut ya. Amazing, deg-degan ya. Deg-degan itu juga ragu ya, ragu, was-was, luar biasa, mendebarkan, khawatir ya. Oke, ya. Jadi sebagian besar ya merasa takut ya, takut, khawatir dan sebagainya. Ya, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Ya. Gemetar, takut, ini nih. Ya. Saya sudah bisa simpulkan ya bahwa sebagian besar adalah khawatir, takut. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sampai sekarang yang pernah bertugas di bagian perawatan COVID, apa pelajaran atau hikmah yang Anda peroleh setelah bertugas di area tersebut? Silakan diisi. Yap. Ya, pengalamannya menghargai, membantu lebih banyak, bersyukur, tambah teman baru, kematian itu dekat, ya. Ya, jadi banyakannya bersyukur ya. Bersyukur karena apa ya? Rutin cuci tangan ya. Jadi ini semua ya pengalaman yang teman-teman dapatkan ya setelah menjadi perawat COVID ya. Banyakannya
kita lihat di sini yang paling besar ini mewakili jawaban terbanyak, bersyukur. Terus menambah pengalaman. Nah, tuh. Jadi ya dari respon teman-teman, ya, jadi dari respon teman-teman semua, ya, ya, oke, nih, dan ada lagi responnya, oke. Dari respon teman-teman semua, saya bisa simpulkan bahwa ya insight atau hikmah yang teman-teman peroleh selama menjadi petugas COVID itu ya banyak bersyukur, terus banyak pengalaman, ya itu. Nah, jadi banyakannya mendapatkan hikmah yang positif ya, menambah wawasan dan sebagainya. Nah, itu adalah hikmah yang sebagian besar dialami oleh teman-teman. Oke, terima kasih untuk ininya. Sebentar kita ada kuis lagi, ya. Oke, kita kembali ke materi. Kelihatan materinya kembali? Ya. Udah kelihatan, Nar. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Kita lanjut materinya ya. Ah, tadi teman-teman sudah menyatakan hikmah apa saja, hikmah atau pengalaman atau kesan yang dialami selama menjadi perawat COVID pandemi. Ya, jadi memang banyakannya kita dapat bersyukur ya, bersyukur masih diberikan kesehatan, masih bisa merawat pasien, ya, diberikan kemampuan untuk membantu orang lain, ya, diberikan pengalaman berharga loh, itu. Nah, kalau kita lihat pandemi terakhir dengan jumlah terbanyak itu Ebola atau apa itu beberapa puluh tahun yang lalu, seperti itu. Ya, nah, jadi ini berdasarkan referensi. Ya, jadi tadi yang merasa waktu menjadi perawat COVID, yang merasa khawatir, yang merasa takut, merasa cemas, merasa deg-degan, jadi jangan khawatir, itu semua dialami berdasarkan hasil referensi, berdasarkan hampir sebagian besar referensi yang penelitian yang untuk mengetahui bagaimana respon perawat, bagaimana kesan perawat pada saat menjadi pandemi, itu mengalami hal yang sama di seluruh dunia. Ya. Nah, setelah disimpulkan, ternyata teman-teman perawat mengalami beberapa tantangan ya pada saat menjadi perawat pandemi. Yang pertama itu yang paling banyak adalah istilahnya mismanagement in controlling COVID-19 situation. Kesalahan manajemen. Kenapa bisa terjadi? Ya, kita lihat pada saat masa COVID sangat banyak informasi-informasi, sumber informasi yang kalau masyarakat tidak bisa memilih dengan betul, maka banyak misinformation. Ya, ada hal sedikit disebarkan. Jadi sumber informasi itu terlalu banyak yang membingungkan masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi misinformasi. Dampaknya ke penanganan COVID itu sendiri. Masyarakat jadi tidak patuh lah. Terus mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami stigma. Ya, berdasarkan penelitian di Cina, di mana ya banyak teman-teman perawat, bukan hanya perawat ya, tenaga kesehatan yang menjadi task force dalam penanganan COVID itu mengalami diskriminasi, bukan hanya diri sendiri, tapi keluarga mereka juga mengalami diskriminasi. Itu. Kenapa itu? Stigma dijauhi karena dianggap bisa menjadi sumber penularan dari COVID-19. Seperti itu. Ya. Terus kurang support ya untuk support, apalagi di tahap awal pandemi, karena jangankan kita, negara saja masih bingung apa yang harus dilakukan, ya, masih menyusun kerangka kerja penanganannya seperti itu. Ya, jadi pada awal penanganan pandemi, terutama di awal tahun 2020, ya, banyak teman-teman karena tidak siap, ya, ini baru pertama kali Indonesia mengalami pandemi sebesar itu, ya, itu karena kurang kesiapan dari segi penggunaan kurang kesiapan dari segi bahan, ya, alat misalnya, ya, penggunaan hazmat dan sebagainya, ya, itu semua adalah kurang support baik itu dari kesiapan alat dari pemerintah, institusi rumah sakit dan sebagainya, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah tantangan dan untuk teman-teman perawat yang berpartisipasi adalah masalah kesehatan fisik. Ya, tadi kita lihat ya, jumlah perawat yang meninggal itu sekitar berapa tadi? 700 ya, perawat ya, teman-teman, 160 kalau tidak salah ya, 160 teman-teman perawat yang meninggal, ya, itu.
Jadi memang risiko infeksi, belum lagi yang terinfeksi. Saya punya teman yang saking lamanya terinfeksi sampai beberapa kali dia jadi trauma, ya, jadi stres, ya, itu. Jadi paranoid, ya, jadi kemana-mana harusnya karena sampai beberapa minggu, ya, sampai beberapa kali swab, ya, dia masih positif seperti itu. Nah, terus yang kedua ini adalah kelelahan akibat penggunaan PPE, ya. Ini hazmat, terutama di tahap awal pandemi, ya, harus menggunakan hazmat, berkeringat dan tidak bisa kencing, tidak bisa minum dan sebagainya, ya. Itu di tahap awal mereka harus menggunakan di full shift. Nantilah di tahap-tahap berikutnya beberapa bulan setelah penggunaannya, ternyata banyak teman-teman perawat yang dehidrasi lah, ya, banyak yang mengalami harus tahan kencing dan sebagainya. Barulah ada beberapa rumah sakit yang mengatur jumlah shiftnya, ya, 4 jam gantian dan sebagainya, seperti itu. Terus di tahap awal banyak teman-teman perawat juga yang harus bekerja overtime, ya, dan juga termasuk kematian. Ini adalah tantangan yang dihadapi teman-teman perawat di masa pandemi. Ini bukan hanya untuk di masa pandemi COVID-19 ini, ya, sebelumnya juga seperti itu. Terus masalah yang berikutnya adalah masalah kesehatan mental. Ya, tadi yang dialami teman-teman, takut, cemas, ya, ada yang mengalami PTSD, post traumatic stress disorder, ya. Jadi teman-teman yang mengalami ini tidak sendiri. Yang penting di sini tahu, bisa mengidentifikasi, saya sepertinya mengalami kondisi cemas, takut berlebihan, dan tahu, ya, mengaplikasikan metode coping, ya, penanganan masalah yang positif, coping positif, seperti itu. Nah, terus tantangan berikutnya adalah kurang peralatan. Ini saya ingat di tahap pandemi, ya, sangat kurang, ya, sangat kurang peralatan, terutama PPI, ya, personal protective equipment, hazmat, ya, 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 untungnya kita di Indonesia partisipatif masyarakat itu sangat banyak sekali. Ada masyarakat yang menyumbang hazmat, menyumbang apa dan sebagainya, seperti itu. Terus kurang terkait screening, ya, screeningnya, ya, di awal-awal, apalagi untuk screening untuk PCR itu lama tunggunya itu lama sampai seminggu, ya. Nanti dari tahap-tahap yang terbaru, ya, baru yang sekarang itu cepat hasilnya. Dulu di awal-awal sampai lebih dari 5 hari, 3 hari, 5 hari dan sebagainya. Itu terkait di proses penanganan. Terus ventilator, ya. Ya, sini sangat, karena kita lihat salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah dia menyebabkan gagal nafas, ya. Nah, sehingga banyak pasien yang harus, ya, butuh support pernafasan dengan penggunaan ventilator. Nah, kadang-kadang, ya, karena keterbatasan ventilator, ya, banyak pasien yang meninggal, ya, termasuk juga ada petugas tenaga kesehatan yang meninggal karena ketidaktersediaan ventilator, seperti itu di tahap awal. Nah, terus tantangan berikutnya adalah kurang nakes. Ya, kita sebentar akan lanjut ini untuk kekurangan nakes atau kurang jumlah tenaga kesehatan, ya, pada sama halnya pada saat bencana alam, ya, bencana alam di tahap awal, ya. Dan tantangan berikutnya adalah kurang persiapan, ya. Kurang persiapan di sini preparedness, ya, karena ini terkait dengan kesiapan secara individu, kesiapan organisasi, dan kesiapan negara. Ya, kalau kesiapan individu terkait penggunaan PPI, ya, alat pelindung diri, APD, ya. Nah, terus terkait perawatan pasien, karena ini kasus baru di awal tahun 2020, ini kasus hal yang baru, meskipun pneumonia sudah lama, tapi ini karena prosesnya yang terlalu cepat, ini masih bingung bagaimana penanganannya, ya, seperti itu. Nah, terus terkait infection control dan isolasi, seperti itu. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi apa yang kita peroleh lesson-nya, apa hikmah yang kita bisa peroleh dari terutama teman-teman yang berpartisipasi dalam penanganan COVID itu, untuk khususnya untuk profesi keperawatan, ya. Jadi hikmahnya di sini ternyata perawat di mana-mana, ya, perawat selalu adalah tenaga kesehatan yang paling besar jumlahnya dalam penanganan, baik itu bencana biologi seperti ini ataupun bencana alam.
Ya, paling terdepan, paling banyak, paling dibutuhkan. Jadi jangan khawatir. Malah pada saat COVID terjadi rekrutmen, banyak rekrutmen. Terutama kalau kita lihat di Jakarta ya, di Jakarta di Wisma Atlet itu banyak dibutuhkan tenaga-tenaga perawat seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah lesson learn-nya kita menjadi profesi perawat itu menjadi lebih diakui oleh secara profesional oleh masyarakat dan profesi kesehatan lain. Ya, malah di Amerika kita lihat ini, ya, perawat itu selama 20 tahun berturut-turut ya diangkat sebagai profesi yang paling terpercaya. Ya, ini yang tahun 2020 dan tahun 2022 oleh polling Gallup ya. Yang terbaru di tahun 2022 ya. Perawat adalah ranking 1 ya. Profesi yang paling jujur dan paling beretika. Oke, itu di Amerika ya, di Australia juga ya. Nah, saya pada saat saya baru sampai ke Australia Februari kemarin ya, Februari tahun 2022 ya. Dan di Adelaide ini selama 2 tahun berturut-turut selama masa COVID pandemi, transportasi umum itu gratis untuk semua perawat. Ya, gitu. Jadi saya tanya teman-teman perawat ketemu, oh ternyata gratis. Mereka hanya perlihatkan kartu perawatnya bahwa bekerja di sini. Ya. Pada saat mereka perlihatkan ke driver, baik bus, train, ya tram dan sebagainya, mereka gratis. Hampir 2 tahun gratis di Australia. Ya. Dan sejak COVID pandemi, profesi perawat di sini semakin banyak yang berminat menjadi perawat. Ya. Karena ya dari dulu ya di Australia profesi perawat itu salah satu profesi yang paling cepat dapat permanent resident. Ya, jadi kalau Anda perawat ya dan terdaftar sudah masuk lulus nursing board-nya di Australia ya, kemungkinan besar untuk menjadi PR atau permanent resident atau citizen di Australia sangat besar. Seperti itu. Ya, itu pengakuan dari masyarakat dan secara profesional. Ya. Nah, terus apa lagi yang pembelajaran kita dapatkan? Ya, dari pandemi selama 2 tahun, ya, ini meningkatkan pengetahuan keperawatan terkait bagaimana outbreak manajemen bencana pandemi, outbreak, seperti itu. Ya, terus dari segi nursing education, ya kalau kita lihat untuk ada istilahnya ya untuk nursing education, ada teman-teman yang lulusan pandemi, ya. Jadi ini ada pro dan kontra ya. Jadi kalau sebelum pandemi kita belajarnya full ya, banyakannya face to face. Nah, tapi setelah pandemi awal-awal mungkin kesulitan kita, tapi lihat sekarang ya, kita bisa melakukan webinar dengan peserta yang sangat banyak tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, saya ada di Australia, ada temannya dari dari Indonesia Barat, dari Indonesia Tengah, dan ada dari Indonesia Timur. Seperti itu. Ya. Nah, terus pembelajaran yang lain ya, kita sudah ada berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil survei ya, ternyata ditemukan bahwa selama pandemi ternyata banyak teman-teman yang mengalami gangguan emosional ya. Jadi gangguan kecemasan, kayak tadi takut, khawatir dan sebagainya. Maka ini adalah poin yang penting supaya kita tidak meminta ada pandemi lagi, tapi bila ini terjadi lagi, maka salah satu suportif ya aspek yang perlu kita lakukan untuk mendukung teman-teman teman-teman petugas kesehatan khususnya perawat dalam penanganan bencana adalah ya membantu dalam psychological well-being ya, kesehatan mentalnya ya, dengan dukungan emosional dan kesehatan mental seperti itu. Itu adalah pembelajaran yang kita bisa peroleh dari pandemi. Oke, ya. Saya kira itu tentang pandemi. Kita masuk ke topik kedua. Ya, topik kedua tentang disaster nursing. Ya, meskipun tadi pandemi itu masuk bencana ya, bencana biologis. Nah, tapi untuk topik kedua ini kita fokus ke bencana alam. Ya, kalau kita lihat, ya, tren dan isu untuk keperawatan bencana di sini, ya. Nah, ini data hasil penelitian di tahun 2021 ya, menemukan bahwa terjadi peningkatan 13% kejadian bencana alam secara global. Ya, itu. Secara global seluruh dunia terjadi dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan 13%. Nah, dan
fokus penanganan bencana alam yang sebelumnya dalam fokus penanganan bencana alam itu fokusnya ke fase respon. Ya, ternyata berdasarkan framework Sendai ini salah satu daerah atau provinsi di Jepang tempat kejadian bencana Sendai 2011 ya, yang mungkin masih ingat bencana Sendai ya. Sendai 2011 di mana di Jepang terjadi apalagi triple burden ya, bencana, ada gempa buminya, ada tsunami-nya, dan ada nuklir ya. Tempat pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak ya, di situ Sendai itu Sendai 2011. Di 2015 di pertemuan PBB United Nation dibuatlah framework penanganan bencana di keberlanjutan dari framework sebelumnya, yang sebelumnya ada Hyogo framework, terus masuk ke Sendai framework. Ini ditetapkan bahwa untuk mengurangkan risiko bencana, maka salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu meningkatkan kapasitas masyarakat atau ketahanan masyarakat dalam penanganan bencana, atau istilahnya community resilience, supaya mereka cepat pulih. Ya, dan kita ketahui bahwa Jepang adalah salah satu negara yang paling efektif dalam penanganan bencana. Ya, saya 3 kali ke Jepang ya untuk short course dalam pengembangan kurikulum bencana tahun 2014 dan 2017 ya, dan kita melakukan apalagi field work study ya, kita ke daerah Sendai di mana di mana tempat penampungannya, di mana tempat kita melihat bagaimana sangat efektif, sungguh efektif penanganan bencana mereka. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di khusus Indonesia ya, di tahun 2022 ya, ini kan sudah akhir tahun 2022 ya, laporan dari BNPB, ternyata di Indonesia selama tahun 2022 ada lebih dari hampir 3.500 kejadian bencana, dari skala yang besar sampai skala yang kecil ya, dari berbagai macam bencana ya, dari banjir, angin topan, ada yang gempa bumi, ada gunung berapi dan sebagainya ya, sangat besar ya. 3.461 kejadian bencana selama tahun 2022 ya, dan Indonesia sudah terkenal memang ya daerah yang rawan bencana ya, kita istilahkan sebagai laboratorium bencana ya, jadi supaya ada pembelajaran di dalamnya ya, itu. Jadi kita berharap ke depannya kita juga bisa apalagi penanganan bencana Indonesia bisa lebih efektif seperti Jepang, dan itu sedang diupayakan oleh teman-teman semua. Oke, nah jadi untuk keperawatan bencana di sini sebenarnya ini untuk kita berharap bahwa dengan adanya keperawatan bencana ini kita bisa memberikan perawatan terbaik pada semua fase bencana. Ya, jadi pentingnya kita perawat ya, memiliki kompetensi dasar dalam penanganan bencana seperti itu. Ya, di semua fase ya teman-teman, ingat fase bencana itu ada. Kalau kita ambil referensinya ini, ada mulai dari fase mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan recovery. Ya, kadang-kadang jangan sampai teman-teman hanya semangat pada saat di fase respon saja. Padahal di bencana itu ada beberapa fase, mulai dari kesiapsiagaan dan mitigasi, fase respon, dan fase mitigasi. Dan kita berharap bahwa teman-teman berkontribusi untuk di semua fase ini. Ya, kalau tidak bisa berpartisipasi di fase respon, paling tidak kita berpartisipasi di fase kesiapsiagaan dan mitigasi, atau di fase recovery, seperti itu. Ya, itu. Nah, terus bagaimana tren dalam penanganan bencana? Ya, jadi ini saya sudah sampaikan tadi bahwa ini merupakan profesi kesehatan terbesar pada saat kejadian bencana, dan kompetensi keperawatan bencana itu secara global itu sudah ada ya, sejak tahun 2010 sudah ada dari ICN, dan yang terbaru di 2019 sudah ada revisinya, di mana di ICN ini mengkategorikan perawat bencana itu ada 3 level, ada perawat peneliti, terus ada perawat yang spesialisnya, dan ada perawat yang generalnya ya. Dan dari ICN ini menentukan ternyata untuk kompetensi perawat dalam penanganan bencana itu ada 8 kompetensi domain kompetensi. Nanti bisa dibaca ya, bisa di-download ya, ICN Disaster Competence dari International Council of Nurse ya, bisa di-download di ini, open access di Google ya. Apa saja domain-domain, apa saja kompetensi yang perawat perlu miliki ya
baik itu perawat yang basic, yang spesialis maupun yang researcher, ya, pada saat berpartisipasi dalam penanganan bencana, baik itu mulai dari tahap mitigasi, preparedness sampai tahap respon dan rehabilitasi. Ya, nah, untuk dari ICN ini yang menjadi rujukan dalam pengembangan potensi perawat di tingkat internasional dan di tingkat nasional termasuk di Indonesia. Nah, terus tren yang lain adalah pembentukan badan fokus dalam penanggulangan bencana. Ya, jadi kemarin ya PP ini sudah dibentuk ya. Dibentuk ada Bapena ya, Badan Penanggulangan Bencana PPNI yang ada di setiap daerah ya. Dan juga kita ada HIPGABI ya. HIPGABI kalau secara nasional, kalau kalian mungkin yang di hampir semua provinsi di Indonesia sudah ada himpunan perawat gawat darurat dan bencana ya. Dan di setiap kejadian bencana insya Allah ya, tim HIPGABI akan salah satu tim yang paling cepat turun seperti itu ya selama ini. Nah, terus yang terakhir adalah mungkin ada di antara tren yang lain adalah peningkatan interprofessional collaboration IPC dalam penanganan bencana ya. Jadi pada saat kita tuh dalam penanganan bencana sudah kemarin sudah ada terbentuk EMT ya, Emergency Medical Team ya. Terus ada cluster ya, klasterisasi, ada klaster kesehatan, klaster jadi untuk teman-teman yang pernah berpartisipasi dalam bencana pasti pernah berinteraksi dengan klaster kesehatan ya. Ini jadi sudah mulai bagus kolaborasinya, koordinasi dan kolaborasinya ya. Tapi juga tergantung dari lokasi ya, lokasi bencana. Kalau lokasi bencananya dekat dengan kota besar ya, itu biasanya pembentukan klaster lebih cepat. Tapi kalau jauh ya bisa mungkin lebih dari 24 jam seperti itu. Ya, nah, karena pertimbangan ini, makanya fokus dalam penanganan bencana, dalam pengurangan mitigasi bencana, pengurangan resiko bencana itu fokus ke community resilience, ya, karena bantuan dari luar biasanya itu datangnya setelah 24 jam, tergantung lokasinya, ya. Kalau di Jepang kemarin 3 jam setelah bencana biasanya sudah jalan bantuannya, dari Red Cross sudah jalan ya. Ada yang kalau misalnya jalanan rusak biasanya ada tim motor dan sebagainya. Itu sudah jalan ya 3 jam. Nah, tapi lihat juga lokasinya di mana. Ya, semakin dekat lokasi dari biasanya daerah terdekat itu yang paling cepat sampai. Ya, nah, inilah pentingnya mengembangkan community resilience ya, kemampuan masyarakat dalam kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana ya itu. Oke. Nah, bagaimana tantangan dalam keperawatan bencana? Ini yang saya mau tanyakan teman-teman ini. Apakah kita siap sebagai perawat? Ya, apakah kita siap baik itu apabila kita menjadi petugas kesehatan di area bencana atau sebagai volunteer atau relawan ya yang diturunkan pada saat bencana ya, karena kita lihat ini adalah peta rawan bencana Indonesia ya. Kita lihat hampir seluruh wilayah di Indonesia ini merah ya, sangat rawan terhadap kejadian bencana. Saya ingat sebelum 2010 Kalimantan masih hijau semua, sekarang ya ini udah merah ya, karena hutannya udah banyak yang terkikis ya. Ini ya, ini jadi hampir semua ya, daerah ini rawan bencana. Nah, bagaimana dengan kita? Ini yang saya mau tanyakan nih teman-teman perawat. Ya, apakah Anda sebagai perawat sudah memiliki kompetensi dasar dalam penanganan bencana? Ya, nah, apakah teman ya untuk penanganan first aid? Saya yakin semuanya pasti ada. Ya, karena semuanya paling tidak sudah mengikuti BLS, sudah pernah emergency nursing, sudah pernah BTCLS. Nah, terus kalau yang mau advance lagi ya kita berharap ada teman-teman perawat yang sudah mengambil intermediate ya, intermediate emergency nursing atau advance ya. Advance-nya itu bisa mungkin yang terkait advance trauma care for nurse atau mungkin ACLS, advance cardiac life support itu. Nah, dan sekarang sudah ada pelatihan keperawatan bencana dasar. Nah, itu. Jadi ayo teman-teman kembangkan potensi kita dalam penanganan bencana. Apalagi kalau teman-teman biasanya diturunkan sebagai tim dalam penanganan bencana. Terus yang kedua nih, kesiapsiapan untuk keluarga. Apakah teman-teman sudah memiliki tas bencana di rumah?
ya, terutama area-area yang merah tadi, ya, udah merah semua area-area bencananya ya, rawan bencana. Ya, jadi pastikan teman-teman memiliki tas bencana di rumah. Ini kemarin ada gempa di Jawa Barat ya, Jawa Barat, apalagi masih ada getaran dan sebagainya, ya. Teman-teman perawat kadang-kadang lagi bekerja di rumah sakit ya, terus terjadi gempa, ya, pikirannya pasti di rumah. Bagaimana rumah saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, ya, itu pasti akan kepikiran. Itu lumrah sebagai manusia, ya. Nah, belajar dari penanganan bencana di Jepang, ya, ini, ya, mereka itu, ya, karena kesiapsiagaan pribadi dan keluarga mereka sudah sangat bagus, ya, dan sudah jelas di mana jalur evakuasi, di mana tempat berkumpul, di mana shelter, ya, untuk yang ini mereka sudah ada itu. Mereka sudah diskusikan, mereka sudah ada tas bencana. Ini gambar di atas ini adalah tas bencana, salah satu contoh tas bencana ya, itu. Jadi biasanya di dalam tas bencana itu sudah tersedia persiapan untuk 3 hari, makanan, minuman, surat-surat penting, ada uang, ada senter dan sebagainya, ya, itu. Nah, jadi ini disosialisasikan di anggota keluarga di rumah. Ya, dalam kondisi bencana ini diangkat di bawah. Itu. Ya. Nah, sosialisasikan ke keluarga di rumah, di mana jalur evakuasi pada saat bencana, di mana berkumpul, di mana lapangannya, di mana ininya, di mana shelternya dan sebagainya. Ya. Itu. Karena berdasarkan hasil penelitian, ya, ini berdasarkan hasil penelitian ya terkait keperawatan bencana, ya, banyak perawat-perawat yang merasa ya masih belum siap dalam penanganan bencana. Ya, dia merasa masih kurang atau sedang-sedang dalam kesiapan penanganan bencana. Kesiapan ini tercakup terkait persiapan pribadi, persiapan keluarga, dan persiapan secara profesional. Ya, itu. Ya, tadi biasanya persiapan pribadi dan keluarga itu yang kurang. Ya, dampaknya kenapa? Ya, pada saat kejadian bencana banyak teman-teman perawat yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, saya beberapa kali turun sebagai tim bencana. Ya, semakin lambat ya suatu fasilitas kesehatan kembali normal, maka semakin lama proses rehabilitasi. Ya, kita melihat biasanya beberapa ya pada saat terjadi bencana rumah sakit itu kosong di 24 jam pertama, ya, 24 jam pertama biasanya itu rumah sakitnya itu kosong biasanya ya. Ya, sebagian besar teman-teman petugas kesehatan itu ya kemauan mereka untuk bekerja pada saat apabila mereka menjadi korban juga ya, penyintas bukan korban ya, penyintas pada saat bencana itu sangat kurang. Karena mereka terkait kesiapan pribadi dan keluarga. Mereka pusing, ya. Bagaimana keluarga saya, siapa yang urus makan minumnya. Apalagi kita di Indonesia ya, pada saat terjadi bencana semua harga barang naik. Susah dapat barang dan sebagainya. Ya, berbeda dengan, ya, sekali lagi berbeda dengan Jepang. Pada saat kejadian bencana, semua sembako gratis, ya, semua barang jadi murah di area bencana, ya. Mereka tetap menjaga ketertiban, ya, terus jelas di mana area evakuasinya dan sebagainya, ya, seperti itu. Malah teman-teman tim-tim pada saat kita wawancara di Jepang, ya, di salah satu rumah sakit Red Cross yang tempat lokasi bencana, ya, mereka itu tidak pulang. Perawat-perawat yang bekerja pada saat itu diminta overtime dan mereka tidak pulang karena mereka yakin dengan keluarga mereka. Oh, keluarga saya ini karena sudah tahu. Sudah bersiap, keluarganya sudah diberikan briefing, mereka sudah diskusikan bagaimana jalur evakuasi, mereka sudah tahu, oh biasanya itu keluarga saya dalam kondisi bencana, mereka akan ke lokasi bencana ini. Itu. Mereka akan ke area shelter ya, area apalagi tempat berlindung ya, tempat berlindung, arahnya kemana, area evakuasi, mereka udah tahu. Ya, jadi waktu itu kita tanya, udah berapa lama biasanya ini? Mereka biasanya pulang setelah beberapa hari, karena mereka udah tahu. Ya, itu. Ya, jadi itu pelajaran yang kita bisa peroleh ya, bagaimana efektivitas dalam penanganan bencana. Nah, jadi ini kita berharap dalam penanganan bencana
ya, teman-teman perawat ini bisa meningkatkan kompetensinya dalam penanganan bencana. Baik itu kompetensi dalam first aid, penanganan gawat daruratan, dan kompetensi bencana. Dengan demikian, ya, ini dapat meningkatkan, ya, efektivitas peran perawat dalam penanganan bencana dan bisa mengurangkan resiko akibat dari bencana seperti itu. Ya, itu materi kedua terkait tren dan isu di keperawatan bencana. Nah, terus yang ketiga, sebelum kita masuk ke break atau pertanyaan, ini materi ketiga terkait kejadian kegawat daruratan sehari-hari. Ya, dalam kegawat daruratan sehari-hari, ya, kalau kita review kembali, ya, kejadian kegawat daruratan, ya, kenapa, ya, ini 75 sampai 85% kejadian henti jantung itu terjadi di rumah atau di tempat-tempat umum, ya. Jadi kejadian henti jantung itu sangat banyak terjadi, ya, hampir lebih dari 80% itu terjadinya di rumah atau tempat umum. Kalau kita lihat berita, ya, mati serangan jantung terjadi di pesawat, serangan jantung terjadi di lapangan bola, lapangan bulu tangkis, serangan jantung terjadi di mall, serangan jantung terjadi di rumah. Ya, itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, sebagian besar kejadian henti jantung itu terjadi di rumah. Ya, karena terjadi di rumah dan kita lihat golden time-nya, angka harapan hidupnya itu hanya sekitar 10%. Ya, jadi kalau kita lihat ada 100 orang serangan jantung yang selamat, yang bisa diselamatkan itu hanya sekitar 10 orang atau 11 orang, 10,8%. Ya, nah, itu terkait serangan jantung. Terus bagaimana dengan trauma? Ya, nah, jumlah kecelakaan lalu lintas ini data dari kepolisian saya ambil. Ya, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2021 itu sebesar 103.645, kurang lebih dari 100.000 kecelakaan lalu lintas. Ini menggambarkan jumlah kunjungan akibat trauma di gawat darurat. Ya, jadi ini sebenarnya hal yang musibah, ya. Tapi ini adalah suatu kesempatan untuk perawat, ya, bahwa banyak hal yang bisa saya kerjakan, ya, seperti itu. Inilah, ya, kenapa keperawatan gawat darurat itu sangat menantang, ya, menantang dengan kasus yang berbeda tiap harinya, ya, seperti itu. Nah, ini tantangannya, ya, terkait penyakit jantung. Tadi serangan jantung itu golden time-nya hanya sekitar kurang dari 8 menit. 3 sampai 8 menit, ya. Kalau kita mengingat kembali dalam serangan jantung itu, apabila kejadian serangan jantung diberikan pertolongan dalam 1 menit pertama, maka angka harapan hidup pasien adalah 98%. Kalau kita menolongnya setelah 3 menit, turun menjadi 50%. Kalau menolongnya setelah 10 menit, itu sisa 1%. Ya, jadi setiap penurunan, ya, jadi waktu itu nyawa, ya, dalam dalam serangan jantung, ya. Jadi efektifnya itu 3 sampai 8 menit golden time-nya. Itu. Nah, terus bagaimana dengan kejadian trauma? Nah, kejadian trauma di sini tergantung jenis traumanya. Apakah trauma di badan? Ya, badan ini trunkus, ya. Jadi apabila dia mengenai pembuluh darah besar atau trauma spinal, trauma kepala, itu maka dia bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik sampai menit golden time-nya. Nah, kalau dia traumanya di sekitar badan yang menyebabkan gangguan pernafasan atau sirkulasi, maka dia bisa meninggal dalam waktu 1 jam pertama. Ya. Nah, terus kalau traumanya ini akibat dari gagal organ, biasanya ini sepsis, shock, dan sebagainya, ini bisa lebih dari 1 jam. Nah, biasanya yang paling banyak menyebabkan kematian ini apabila traumanya ini mengenai pembuluh darah besar, ya, atau sistem saraf. Ya, ini golden time-nya, ini tantangannya, ya. Nah, terus tantangan yang lain dalam penanganan kejadian gawat daruratan sehari-hari, ini kita lihat, ya. Yang pertama itu adalah orang awam. Ya, banyak orang awam yang hanya datang selfie, ya, ada ini mengambil foto, ada kecelakaan di sini dan sebagainya, ya. Nah, jadi ada kecelakaan lalu lintas, parkirnya sembarangan sehingga ambulans atau bantuan yang datang itu agak terlambat datang, seperti itu. Terus yang kedua adalah banyak orang yang ingin menolong tapi tidak terlatih.
ya, Untrained Good Samaritan. Dampaknya di sini coba lihat kalau digambar, main angkat ya, padahal mungkin korbannya ini mengalami trauma kepala, trauma leher ya. Nah, ini diangkat begitu saja ya, jadi terjadilah apa? P3K. Pertolongan pertama penyebab kematian atau kecacatan. Bukan bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, tapi pertolongan pertama penyebab kematian atau kecelakaan. Ya, karena kesalahan cara mengangkat, memindahkan dan sebagainya. Nah, terus tantangan yang berikutnya adalah dalam kejadian gawat dalam sehari-hari, sistem penanganan pre-hospital kita yang masih belum maksimal. Mungkin di beberapa daerah, kalau kita bandingkan dengan negara maju ya, dengan negara seperti di Australia, Amerika, Australia, Eropa, ya, ya, mereka paramedik, ambulans paramediknya itu biasanya tiba kurang dari 10 menit ke area kecelakaan. Kurang dari 10 menit sudah tiba di area kecelakaan. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia tergantung mungkin ya areanya, belum lagi masalah kemacetan dan sebagainya. Ada juga mungkin yang tidak efektif, mungkin tidak akan datang seperti itu. Itu masalah yang pertama, sistem penanganan pre-hospital kita. Ini tantangan, bukan masalah ya, tantangan yang kita bisa jadikan kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, terus ada tantangan yang juga, yang lain juga adalah ini ketersediaan first aid ya yang terbatas. Ya. Coba untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit ya, ada berapa DC shock-nya yang mungkin DC shock-nya hanya tersedia di ICU atau di gawat darurat. Itu rumah sakit atau puskesmas ya, yang kecil ya. Kalau rumah sakit TPA mungkin banyak seperti itu. Tapi di puskesmas ada enggak DC shock-nya? Ada enggak AED yang biasa saja, yang ini ya, yang portable ya? AED, ada enggak AED-nya di puskesmas? Kalau ada yang serangan jantung, pasien menunggu, ya, ada enggak AED-nya untuk DC shock? Ya, itu. Kalau ada, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, gimana caranya? Padahal, ya secara penelitian, salah satu tindakan yang paling efektif dalam penanganan anti jantung, ya, ada 2, RJP dan shock. Ya, di pre-hospital yang dibutuhkan adalah AED. Di luar negeri, kalau kita lihat ada beberapa video, mereka sudah menggunakan, ada yang memperkenalkan penggunaan drone untuk mengantar AED seperti itu, untuk mencegah macet seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini, ya di Jepang, di Australia dan sebagainya, AED itu bisa ditemukan di mana saja, termasuk di bus, di kereta itu bisa ditemukan AED. Ya, sangat mudah ditemukan. Ya, terus respon time tadi ya sangat menentukan. Tadi kalau kita lihat kembali serangan jantung respon time-nya itu 3 sampai 8 menit. Trauma itu tergantung kode traumanya, ada hitungan detik sampai jam ya. Semakin cepat pertolongan datang, maka angka harapan hidup pasien akan semakin bagus. Terus SDM-nya ya, SDM. Kalau di luar negeri, negara barat, penanganan pre-hospitalnya ada namanya paramedik ambulans. Ya, jadi perawat di rumah sakit fokus ke ini, terus kalau untuk pre-hospital fokus ke paramedik. Nah, kalau di Indonesia menurut aturan ya kebijakan pemerintah bahwa tidak ada lagi paramedik, untuk penanganan mulai dari intra dan pre-hospital itu ditangani oleh salah satu timnya adalah perawat. Ini adalah satu kesempatan ya, tapi ini yang masih perlu dikembangkan. Kita masih kurang melihat perawat yang bekerja di pre-hospital seperti itu. Ya, nah, kalau di luar negeri yang mengoperasikan ambulans itu adalah petugas kesehatan, paramedik ambulans yang sudah dilatih bagaimana cara bantuan hidup dasar, bagaimana penanganan terhadap kejadian-kejadian emergensi. Ya, nah, tapi kalau di Indonesia banyakannya yang membawa ambulans itu adalah ya yang mungkin supir ambulans, yang memang kerjanya supir bukan tenaga kesehatan seperti itu. Nah, terus belum lagi masalah ketersediaan alat di ambulans, lengkap enggak? Jangan sampai ambulansnya hanya dipakai, namanya ambulansnya hanya dipakai untuk mengantar pasien sakit saja. Ya, ambulansnya isinya hanya berangkar, ya, tempat tidur, ya, hanya isi gantungan infus dan sebagainya. Nah, itu kendalanya, ya, kelayakan transportasi. Oke, jadi dari tantangan tadi ada banyak ya kesempatan yang bisa kita kembangkan di sini. Ya, di sini yang pertama adalah pengembangan keilmuan.
Ya, jadi untuk penanganan kegawat daruratan itu masih, ya, untuk kita di Indonesia ya, masih terbatas ya dalam penanganan kegawat daruratan. Ya, kalau di luar negeri itu sudah ada ya, mulai dari postgraduate certificate 3 bulan ya, postgraduate diploma 1 tahun, magister keperawatan terkait emergency akut critical care disaster. Ya, kalau di Indonesia mulai ada, alhamdulillah kita sudah ada 2 universitas yang menyediakan untuk S2 gawat darurat. S2 ada yang S2 kritis ya. Itu adalah kesempatan untuk teman-teman ya untuk melanjutkan pendidikan supaya nanti keperawatan gawat darurat khususnya di pre-hospital ini bisa dikembangkan. Ya. Terus yang kedua adalah pengembangan pelatihan kegawat daruratan. Ya. Jadi untuk teman-teman ya, yang sudah mengikuti basic, ya jangan hanya pelatihannya jangan hanya basic mulu. Tiap 3 tahun basic lagi, tiap 3 tahun basic lagi. Kita berharap ada peningkatan keilmuan di sini, bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi saja. Ya, kita berharap teman-teman bisa meningkatkan kompetensi, jangan hanya ambil basic. Berikutnya saya mau ambil intermediate-nya. Berikutnya saya mau ambil advance-nya. Saya mau fokus ke penanganan kegawat daruratan jantung. Saya mau fokus ke penanganan kegawat daruratan trauma. Atau saya mau fokus penanganan kegawat daruratan pediatrik. Silakan kembangkan itu. Jangan hanya fokus ke basic saja. Seperti itu. Atau saya mau fokus menjadi perawat bencana misalnya. Seperti itu. Ambil pelatihan basic ya, disaster, basic, intermediate, advance. Tapi intermediate, advance-nya masih belum tersedia ya, baru basicnya saja. Seperti itu. Jadi ini, ayo teman-teman tingkatkan keilmuannya ya, karena saya yakin, saya optimis ke depannya keperawatan gawat darurat terutama di pre-hospital akan lebih berkembang dan itu bisa menjadi ya, bisa menjadi kesempatan kerja. Ya. Ini bisa menjadi kesempatan kerja, lowongan kerja ya, lowongan karir bagi teman-teman perawat di sini. Ya. Nah, kalau di luar negeri ada namanya apalagi flying nurse atau flight nurse. Ada istilahnya travel nurse, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu kesempatan kerja. Nah, mudah-mudahan ke depannya dalam waktu dekat ini bisa dikembangkan seperti itu. Supaya penanganan pre-hospital bisa lebih dikembangkan lagi di Indonesia, ya. Nah, terus kesempatan yang lainnya adalah dengan bekal kita sebagai perawat, kita berharap teman-teman di sini bisa, karena tadi hubungannya dengan community resilience, kita mau masyarakat ya mampu melakukan pertolongan dasar pada saat terjadi kecelakaan atau terjadi serangan jantung, ya, karena petugasnya biasanya butuh waktu untuk sampai. Makanya di sini kita sebagai kontribusi kita sebagai profesi perawat, mari kita ya membagi ilmu kita, ya, mengajarkan masyarakat di sekitar kita. Boleh itu mungkin yang biasanya kita lakukan apalagi pengabdian masyarakat di masjid misalnya, atau teman-teman yang beragama Kristen bisa di gereja, ya, latih jemaahnya ya bagaimana cara melakukan first aid, ya, bantuan hidup dasar yang simple, bagaimana cara penanganan choking, tersedak, ya, jangan salah ya, tersedak itu kalau terjadi bisa menyebabkan kematian. Bagaimana cara menghentikan perdarahan, ya, karena banyak kan orang awam ya pada saat melihat misalnya luka tikam, luka tertusuk dan sebagainya itu mau cabut. Nah, itu karena mereka tidak tahu. Ini kita latih bagaimana apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi kegawat daruratan supaya ya tidak terjadi ya itu tadi P3K, pertolongan pertama penyebab kematian atau kecacatan. Ya. Itu. Oke, saya kira itu 3 topik yang pertama yang di sesi pertama kita terkait tren dan isu di keperawatan gawat darurat. Ya, ini terkait kalau ini saya singkat ini ya, FPDR itu Family Presence During Resuscitation atau kehadiran keluarga pada saat resusitasi. Jadi kalau kita lihat ya, konsep kehadiran keluarga pada saat resusitasi ini mulai diperkenalkan ya. Mulai diperkenalkan sudah lama ya, sudah sekitar lebih dari 30 tahun. Jadi ini mulai diperkenalkan di Amerika ya. Dan sudah ada publikasinya banyak ya. Ini tetapi masih pro dan kontra ya. Masih banyak yang tenaga-tenaga kesehatan khususnya perawat. Jadi ada apalagi
Ada keinginan yang berbeda antara pasien dan keluarga dengan keinginan petugas kesehatan, diskrepansi ya. Jadi ada, kalau petugas kesehatan maunya enggak boleh ada keluarga deh. Itu soalnya anggota keluarga ada yang pingsan lah, ada yang mengganggu lah. Ini ada yang berteriak-teriak, menangis, ya histeris dan sebagainya. Ya, itu. Tapi pas keluarga bilang, nah itu hak saya berada di samping keluarga saya pada saat ini di RJP. Hak saya penentu keputusan seperti itu. Ya, jadi masih pro dan kontra terkait apakah boleh atau tidak boleh seperti itu. Ya, ini. Jadi konsep dari kehadiran keluarga pada saat rehabilitasi sebenarnya ini dasari kalau berdasarkan literatur review. Ini didasari oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah yang pertama itu terkait aspek etik legal. Ya, jadi kalau kita bicara aspek etik legal, berarti kita bicara autonomi di sini. Autonomi itu dalam melakukan prosedur, autonomi itu adalah di tangan pasien dan di tangan keluarga. Ya, makanya untuk anggota keluarga mereka merasa ini adalah hak saya untuk berada di samping keluarga saya, seperti itu. Ya, tapi kita sebagai petugas kesehatan ya banyak yang menolak, oh enggak boleh keluarga masuk. Karena ini bisa mengganggu ini bisa mengganggu pelaksanaan rehabilitasi. Ini terkait dengan beneficence, ya, asas manfaat seperti itu. Atau do not harm, ya, atau tindakan-tindakan yang tidak menyebabkan cedera atau yang merugikan pasien seperti itu. Itu yang pertama, konsep yang pertama. Terus ada konsep yang kedua. Yang kedua adalah konsep outcome dari serangan jantung, ya. Tadi dari statistik bahwa kejadian serangan jantung sebagian besar dari pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu biasanya mengalami kematian dan hanya sekitar 10,8% yang selamat seperti itu. Karena outcome-nya adalah kematian, biasanya anggota keluarga itu sangat mau berada di samping pasien karena mereka berharap bisa membacakan doa pasien, membacakan membacakan syahadat dan sebagainya. Itu untuk konsep Muslim ya. Kalau untuk konsep ini banyak mereka yang merasa kehadiran mereka itu sangat bermanfaat untuk mendukung pasien supaya mereka bertahan, supaya bisa apalagi mereka bisa sadar kembali dan sebagainya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah konsep terkait ya holistic care, ya, keperawatan holistik bahwa dalam pemenuhan kebutuhan holistik ya, holistic nursing ini terkait dengan family centered care juga, ya. Dalam perawatan pasien itu perlu dipertimbangkan juga keluarganya. Ya, apalagi kita di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita adalah apalagi kolektivisme ya. Kita sistem kekeluargaan. Ya. Itu. Di mana pengambilan keputusan itu ada di tangan keluarga, bukan hanya pasien saja seperti ini. Ini yang mendasari ya, perlunya ya diperkenalkannya konsep family present atau kehadiran keluarga pada saat resusitasi seperti itu. Nah, terus ada debat ya, ada debat yang berkelanjutan ya terkait topik ini. Nah, ini terkait pilihan keluarga, pasien dan keluarga versus ya apalagi keputusan atau pilihan tenaga kesehatan tadi banyak keluarga yang setuju sedangkan tenaga kesehatan banyak yang tidak setuju karena tadi ada yang merasa kalau keluarga merasa banyak manfaatnya, kalau petugas kesehatan merugikan, tidak banyak manfaatnya malah merugikan pasien seperti itu. Nah, terus pertimbangan kedua adalah adanya apalagi setting rumah sakit dan ketersediaan sumber daya. Ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini karena biasanya dalam penanganan kegawat daruratan misalnya di gawat darurat ya ruang resusitasi itu biasanya apalagi kalau di puskesmas atau rumah sakit tipe A, tipe C, tipe B itu ruang resusitasinya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu luas sehingga sulit untuk mengakomodasi kehadiran anggota keluarga di situ seperti itu. Ya, ini salah satu hambatan kita, tantangan ya. Ini salah satu tantangan atau barrier hambatan dalam implementasi konsep ini. Kalau di rumah sakit TPA biasanya kan rumah sakit TPA biasanya mereka sudah punya ruang rehabilitasi yang lumayan besar, ya. Nah, tapi ini pun perlu didukung dari SOP atau peraturan atau SOP rumah sakit yang membolehkan boleh enggak keluarga masuk pada saat terjadi serangan jantung pada pasien. Nah, ini beberapa
perbedaan opini antara keluarga dan HCP itu dari healthcare provider. Ya, ini misalnya pada kejadian serangan jantung atau cardiac arrest pada anak, pendapat orang tua di sini menganggap bahwa mereka mau masuk karena mereka merasa dengan kehadiran orang tua mereka bisa memberikan rasa nyaman untuk anak, ya, apalagi dukungan moral untuk mereka dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan di sini untuk petugas kesehatan mereka merasa bahwa kehadiran keluarga atau apalagi orang tua yaitu bisa menghambat proses resusitasi seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman, ya, saya di sini mau bertanya di sini. Kalau misalnya silahkan untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, saya mau bertanya dulu. Ini jawabannya silahkan raise hand aja, saya mau lihat, ya. Apakah rumah sakit tempat teman-teman bekerja memperbolehkan pasien masuk ke ruang resusitasi pada saat RJP? Silahkan. Silakan raise hand yang bekerja di rumah sakit. Apakah rumah sakit atau unit bagian tempat bekerja membolehkan keluarga masuk pada saat pasien di RJP? Apakah ada SOP-nya? Ya, sudah ada yang raise hand dari. Ada yang raise hand? Ya, sudah ada nurse. Ada. Ya. Oke, ya, ada 3 ya. Berarti, ya, kalau kita lihat ya, SOP ini maksudnya SOP membolehkan keluarga. Jadi apakah ada SOP-nya? Jadi dari sekian banyak, lebih dari 500, mungkin lebih dari setengah perawat di sini, berarti hanya 3 yang hanya 3 fasilitas. Ya, ini dari ini saja. Hanya 3 fasilitas yang ada SOP panduan membolehkan keluarga masuk pada saat rehabilitasi. Ya, berarti ini sangat ini. Ya, karena dalam pelaksanaan implementasi kehadiran keluarga pada saat rehabilitasi ini perlu ada aspek positif dan ada aspek negatifnya. Dan ini perlu didukung oleh sumber daya, ya, baik itu SDM, ya, karena dalam pelaksanaan ini perlu ada tenaga kesehatan atau biasanya di referensi dianjurkan perawat yang mendampingi. Jadi di tim resusitasi itu kalau kita lihat ya, di tim resusitasi yang apalagi dari American Heart Association, ya, biasanya tim resusitasinya itu terdiri dari 7 orang. Ya, ada bagian airway, ada team leader, ada airway, breathing, circulation, ada drugs dan sebagainya, dan ada namanya family liaison, ya, perawat yang bertugas mendampingi keluarga pada saat terjadi serangan jantung. Jadi perawat ini tidak meninggalkan keluarga, ya. Nah, kadang-kadang kan kita keluarga masuk ke ruang rehabilitasi ditinggalkan begitu saja, jadi keluarganya panik sendiri melihat keluarganya, apalagi kalau pasien trauma, ya, melihat darah di mana-mana tanpa ada yang menemani. Jadi biasanya ada anggota keluarga yang pingsan seperti itu, ya. Nah, kalau di negara-negara maju itu harus ada petugas, harus ada perawat yang mendampingi keluarga pada saat resusitasi berlangsung, ya. Perawat ini perannya memberikan suportif, memberikan informasi, memberikan update kondisi pasien dan sebagainya, ya. Jadi keluarga tidak merasa ditinggalkan, ya. Itu mereka paham apa yang sedang terjadi dan mereka paham tindakan apa saja yang dilakukan kepada pasiennya, seperti itu, ya. Ini tantangan kita, karena salah satu tantangannya adalah kita masih terbatas dari segi sumber daya, ya. Di tim resusitasi kita belum ada termasuk di situ family liaison atau perawat yang bertugas mendampingi keluarga, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, ya, seperti itu. Ya, karena kita berharap ya kalau dari secara referensi dengan implementasi ini, maka kualitas pelayanan keperawatan terutama dalam kondisi gawat darurat ini bisa lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Ya, itu sedikit tren dan isu, ya, terkait kehadiran keluarga pada saat resusitasi. Oke, kita lanjut ya ke isu berikutnya. Nah, ini terkait kekerasan di unit gawat darurat. Nah, ini juga nih, saya mau tanya juga di Mentimeter nih. Ada berapa orang? Adakah yang pernah mengalami pelecehan atau ancaman kekerasan, ya, di tempat kerja seperti itu? Jadi ini
Ini kuis terakhir ya, yang ketiga kita. Oke. Oke, silahkan diklik linknya di grup chat. Oke. Yap. Oh, loh kok gitu ya? Oke. Bisa masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Yang pernah mengalami harassment, pelecehan, atau pernah mengalami kekerasan, atau pernah mengalami apa lagi ya? Bully, ya dibully oleh pasien atau keluarga pasien, ya bisa berbentuk verbal ya, bisa berbentuk verbal harassment atau pemukulan ya, seperti itu. Apa yang Anda lakukan pada saat yang pernah mengalami ya? Apa yang Anda melakukan pada saat mengalami hal tersebut? Ada yang pernah mengalami pengancaman ya, diancam. Ah, itu masuk juga ini, ya. Ada yang tenang, ada yang tenang, ada diam saja, ya. Ada yang meminta bantuan, sabar, di belakang nangis ya. Ada yang diam saja ya. Banyak kan diam saja ya. Diam saja, tenang ya. Diam saja, tenang ya. Bagus ya. Kalau dipukul apakah diam saja? Atau balas mukul? Ada yang sabar. Sabar itu bagus ya. Tapi perlu follow up ya. Diam saja ya. Oke. Ada yang nangis, ada yang bersembunyi ya. Seperti itu. Oke, ini tindakannya oke. Oke, banyakannya tenang, diam ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikutnya di sini, apa yang Anda lakukan supaya hal tersebut tidak terulang lagi ke depannya? Komunikasi harus baik dan benar, good. Oke, memperbaiki dan perhatikan hal yang menjadi masalah, lebih teliti, ya. Selalu komunikasi kepada pasien, good. Ya, komunikasi, jaga diri, jaga jarak, oke. Betul juga, jaga jarak. Nasihat, lapor ke Karu, betul. Ya, memberikan informasi, komunikasi, ya. Oke, komunikasi, sabar, komunikasi, ya. Oke, sangat bagus ya perencanaannya untuk mencegah kejadian berulang, memberikan penjelasan yang bisa diterima, tegur harus berani berbicara, jangan dipendam, lapor ke Karu, ya. Lebih waspada, ya, memberikan informasi dengan jelas. Oke, ya. Semuanya udah sangat bagus, ya. Komunikasi. Oke, banyakannya komunikasi, betul, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke terima kasih untuk responnya. Sekarang kita tadi sangat betul sekali, ya. Untuk kekerasan, ya. Oke, kalau kita lihat kekerasan di sini adalah tindakan yang bisa menyebabkan cedera, ya, pada orang lain, ya. Baik itu secara fisik atau verbal, ada yang coret-coret, dan jadi tadi yang verbal bullying, ya, verbal harassment itu masuk juga kekerasan ya. Baik itu menyebabkan cedera fisik atau bertujuan untuk melakukan cedera, mengancam. Itu masuk dari dalam definisi aggression and violence ya. Itu. Nah,
Oke, ini yang saya highlight ya. Banyak peristiwa kekerasan terhadap perawat tidak terlaporkan. Ya, karena dianggap biasa. Ya. Jadi kekerasan terhadap perawat mulai dari kekerasan verbal itu jangan pernah dianggap biasa ya. Itu. Ya. Segera dilaporkan. Tadi bagus dilaporkan ke kepala ruangan, penanggung jawab ruangan. Ya, seperti itu. Jangan anggap karena ada yang berpikiran bahwa di UGD memang begitu. Apalagi yang bekerja di UGD ya, di gawat darurat ya. Di UGD memang begitu, biasa pasien marah-marah, biasa apa ya. Seperti itu. Jangan anggap itu hal biasa. Karena kalau pasien atau keluarga sampai marah itu berarti ada faktor pencetusnya. Ini yang kita perlu cari tahu. Seperti itu. Ya. Ini kita lanjut. Bagaimana? Nah, ini saya foto ambil dari koran ya. Dari apalagi penyampaian dari Pak Harif, Ketua PPNI ya. Di tahun 2021 ada 8 kasus yang teridentifikasi ya. Tadi banyak yang tidak terlapor. Banyak yang terselesaikan dengan damai konon ya, damai konon. Padahal sudah dipukul, sudah apa ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Pelakunya mulai dari sipil sampai pejabat. Ya, ada yang merasa pejabat, ada yang merasa keluarganya apa dan sebagainya. Itu ada saya baca berita juga ada ini selain penganiayaan di Palembang, ada yang di Semarang juga dipukul sementara waktu melakukan RJP dipukul dan pelakunya adalah aparat keamanan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi lagi ya karena ini adalah hal yang sangat penting untuk ditangani. Seperti itu. Nah, kita perlu identifikasi ini kenapa kekerasan bisa terjadi. Ya, ada 2 faktor utama. Yang pertama itu adalah ada dari faktor intrinsiknya pasien. Yang kedua adalah dari faktor ekstrinsik, faktor luar lingkungan. Ya, ini yang perlu kita identifikasi sebagai perawat. Ini bukan hanya terjadi di gawat darurat ya. Untuk perawat komunitas, perawat di ruangan, ruang rawat inap, ini perlu tahu juga. Ya, karena kekerasan pada perawat itu bukan hanya terjadi di gawat darurat. Ini bisa terjadi juga di komunitas. Ini bisa terjadi di ruang rawat juga. Kayak tadi yang di Palembang itu di ruang rawat. Ya, yang pertama itu adalah kita lihat karakteristik sosial pasien atau korban atau keluarga. Yang pertama itu biasanya pelaku kekerasan itu banyak kan laki-laki. Usianya kurang dari 30 tahun. Kebanyakannya ya, meskipun ada juga yang di atas 30 tahun. Terus dia kalau di luar negeri biasanya dia bukan di luar negeri, kalau di Indonesia juga ada riwayat kriminalitas. Ya, riwayat kriminalitas, gangster dan sebagainya, geng ya, anggota geng motor dan sebagainya. Terus ada riwayat konsumsi alkohol atau narkoba. Ya, ada yang menambahkan di sini? Ada yang mau nambahkan mungkin bilang sini, keluarganya pejabat atau pejabatnya itu kejadiannya. Nah, atau tidak semua itu hanya relatif ya, tapi secara umum ini karakteristiknya. Mungkin ada 1-2 ya, ada yang mengaku keluarganya inilah, ada keluarganya direktur lah dan sebagainya. Nah, itu 1-2. Tapi secara umum ini penyebabnya. Terus ada karakteristik fisiologis. Yang pertama ya termasuk di sini adalah pasien gangguan jiwa. Kadang-kadang ada pasien dengan skizofrenia, paranoid itu datang ke rumah sakit umum, UGD umum, bisa saja terjadi. Ya, pasien skizofrenia atau pasien paranoid yang datang berobat karena faktor lain atau karena gangguan jiwanya datang berobat ke rumah sakit umum. Ya, terus bisa juga karena pasien cedera otak, ya trauma kepala. Pasien trauma kepala itu karena kerusakan kerusakan struktur di otaknya itu bisa menyebabkan dia lebih agresif. Ya, atau pasien hipoglikemia atau pasien demensia atau pasien dengan sakau ya, intoksikasi obat atau obat-obatan. Ya, itu dari faktor intrinsik. Nah, terus yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Ini yang faktor yang sebenarnya yang bisa diubah, yang kita perlu bisa minimalkan. Yang pertama adalah pasien atau keluarga yang mengalami konflik dengan orang lain. Ya, ada yang pernah, mungkin di sini ada yang pernah yang bekerja di UGD dan merawat pasien geng motor ya. Semua anggota gengnya datang seperti itu. Itu bisa terjadi kekerasan, memukul petugas atau terjadi perkelahian di gawat darurat. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, itu. Terus yang kedua adalah waktu tunggu yang terlalu lama.
Ya, ini bisa terjadi di poli atau di gawat darurat karena mereka menunggu terlalu lama. Ya, kenapa saya sudah lama? Apalagi mereka yang tidak paham bagaimana prinsip triase dilaksanakan. Ya, mereka datang hanya dengan keluhan misalnya obstipasi, ya sakit kepala biasa, disuruh nunggu setengah jam, ya sampai 1 jam. Apalagi kalau ada pasien gawat ya, yang pasien level 1 merah, ya kita tangani pasti akan lama ya menunggunya. Tapi mereka tidak paham. Saya sudah menunggu 2 jam itu sana baru datang. Kenapa dia langsung dilayani? Seperti itu. Karena kurang paham. Waktu tunggu terlalu lama dan sebagainya. Terus yang ketiga di sini adalah kurang persepsi tentang kurang efisien pelayanan. Ya, masyarakat yang datang karena tipikal masyarakat kita ya. Biasanya ada tipikal orang-orang yang malas ngantri di poli. Ya, mereka maunya cepat. Jadi saya datang ke UGD deh, UGD lebih cepat dilayani dan sebagainya. Ya, tapi ada yang merasa, oh di sini pelayanannya tidak bagus, di sini perawatnya gini dan sebagainya. Mereka sudah ada presumtif ya, asumsi-asumsi negatif terkait pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan di tempat kerja kita. Ini yang menyebabkan lebih resiko terjadi marah-marah, kekerasan, agresi ya, harassment dan sebagainya. Terus ada kondisi emosional ya, situasi. Misalnya pada pasien kritis, keluarganya mau masuk, maksa masuk dan sebagainya. Itu kondisi seperti itu. Ya, ini. Terus ada lingkungan yang kurang kondusif, kurang ramah atau merasa kurang aman. Ya, itu. Dan terakhir di sini adalah staff fatigue, ya, kelelahan petugas kesehatan. Misalnya perawatnya lelah, karena lelah dia marah-marah mulu. Ini keluarga kenapa masuk semua satu-satu? Kadang-kadang begitu ya. Ya, saya sendiri pernah mengalami ya, teman saya enggak tahu kalau saya perawat ya, masuk ke UGD rumah sakit dimarahin ini dan sebagainya. Padahal bisa kan ngomong baik-baik seperti itu ya, bisa ngomong baik-baik, bisa disampaikan, maaf Pak ini enggak boleh masuk dulu sebentar, bisa sampaikan. Tapi perawatnya marah-marah. Ini padahal kita tidak tahu seperti itu. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang tapi karena kita perawat, saya perawat, oh mungkin lagi capek. Tapi tidak semua masyarakat awam paham. Ini keluarga saya lagi gawat, ya, lagi ini perawatnya marah-marah. Seperti itu. Dimarahin balik oleh keluarga, seperti itu. Ya, jadi ini faktor ekstrinsik, faktor komunikasi tadi yang disampaikan, komunikasi yang tidak efektif, tidak terapeutik, seperti itu. Ya, ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya tidak menjadi korban kekerasan dan supaya mencegah terjadinya kekerasan di tempat kerja kita. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah alur pelayanan perlu jelas. Ya, alur pelayanan ini kita perlu sampaikan ke pasien bahwa pasien ini dia kondisinya seperti ini, ya, sambil nunggu ini yang harus dilakukan seperti itu. Perlu disampaikan dengan jelas. Ya, dan lihat juga kondisi pasien. Untuk pasien-pasien yang berisiko melakukan kekerasan, misalnya tadi gangguan mental, ada geng motor, perkelahian dan sebagainya, ini kita biasanya label di triase kategori 3. Berarti di antara 5 level dia kategori 3. Kategori 3 itu respon time-nya harus tertangani dalam waktu 30 menit. Itu kategori 3. Ya, itu yang pertama. Harus jelas alur pelayanan yang jelas. Yang kedua adalah informasi komprehensif. Ya, informasi kita perlu sampaikan kepada pasien dan keluarga, ya, di mana ruang tunggunya untuk keluarga, ya, di mana berapa lama mereka harus menunggu, tindakan apa yang harus dilakukan dan pelayanan apa yang harus dilakukan pada pasien dan sebagainya. Itu kita sampaikan. Pendidikan kesehatan. Ya. Terus yang ketiga adalah staff training. Ya, ini memang perlu pendidikan berkelanjutan ya. Kita mestinya di setiap pelayanan ini apalagi perlu ada pelatihan kepada perawat petugas kesehatan bagaimana caranya membantu memfasilitasi pasien dan keluarga supaya tidak terjadi kekerasan. Seperti itu. Termasuk bagaimana cara komunikasi terapeutik. Terus yang keempat di sini adalah dukungan organisasi, tempat kerja dan profesi. Ya, tadi saya kira kalau dari profesi PPNI sudah sangat bagus, sudah memfasilitasi, malah memberikan bantuan hukum dan sebagainya. Itu sudah sangat bagus. Ya, di sini yang perlu ditingkatkan ini adalah organisasi tempat kerja kita. Apakah mendukung kita pada saat terjadi perlakuan kekerasan? Ya, mungkin ada yang sudah bagus, ada yang masih
perlu ditingkatkan. Terus yang berikutnya adalah dukungan keamanan dan teknologi. Ya, bila terjadi kita mengidentifikasi ada ini kayaknya berisiko kekerasan. Ya, ada enggak petugas keamanan yang terdekat yang bisa membantu kita? Ya. Nah, kalau di luar negeri ini sudah mulai di ininya sudah ada CCTV. Ya, di beberapa rumah sakit luar negeri malah ada pos polisi dekat UGD. Ya. Itu. Nah, terus ini mulai diperkenalkan juga body worn camera. Ya, jadi misalnya perawatnya menggunakan kamera di badannya. Jadi jelas siapa pelaku kekerasannya. Seperti itu. Itu tindakan-tindakan preventif dan mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, terus ini mungkin teman-teman bisa aplikasikan ini. Ini adalah instrumen. Di sini ada 2 instrumen bagaimana yang bisa digunakan untuk meng-screening ya pasien dan keluarga yang beresiko melakukan kekerasan. Di sini ada 7 poin ya, 7 poin. Mulai yang pertama di sini misalnya kita melihat ini pasien atau keluarganya ini mudah marah, ya, iritabilitas, ya. Terus kadang-kadang dia impulsif, ya, impulsivity, sudden or unpredictable behavior, ya. Dibicara sama kita dia pukul meja misalnya. Ya, itu adalah unpredictable behavior. Ya, perilaku tidak bisa diprediksi, tiba-tiba. Terus berikutnya adalah unwilling, marah dan agresif ketika ditanya sesuatu. Kita bertanya, menjelaskan, tidak usah terlalu banyak bicara. Nah, bilang gitu keluarganya. Ya, itu adalah salah satu perilaku agresif. Terus berikutnya adalah sensitif, ya. Terus mudah marah, perilaku negatif. Perilaku negatif mungkin dia melempar apakah dan sebagainya atau mengancam secara verbal. Ini ada skalanya ya. Kalau kita checklist ini dari 7 skala ini ada 3 yang positif, ya ada 4 ke atas maka dia high risk, ya, risiko tinggi melakukan tindakan kekerasan. Kalau nilainya 2 sampai 3 itu medium, kalau di bawah 2, 0 dan 1 itu berarti low risk. Itu salah satu screening tools, ya, instrumen yang kita bisa gunakan di ruang pelayanan kita untuk mengidentifikasi, ya, early detection, ya, mendeteksi awal resiko agresi kekerasan atau tindakan kekerasan. Nah, ini tools yang kedua, ya. Tools yang kedua ini biasanya kita disingkat STEM, ya. STEM. Yang pertama itu apabila ada pasien dan keluarga yang menatap, ya, staring and eye contact. Kelihatan ya orang yang mau marah, ya. Orang yang mau marah biasanya matanya itu kayak apalagi menjelalat, ya. Terus pandangan yang sinis itu adalah salah satu tanda yang mau marah. Terus yang kedua tonus volume bicaranya, ya. Volume bicaranya dia tinggi pada saat bicara sama kita. Ya, ada mungkin orang yang bicaranya terlalu besar, tapi kadang-kadang orang marah kelihatan, suaranya besar sekali nih, mau marah ini, ya. Terus yang ketiga ini anxiety, hyperventilation, ya. Jadi dia tampak terjadi peningkatan frekuensi pernafasan, ya. Terus yang keempat ini mumbling, bicara kayak dalam hati. Biasanya kan kalau mau marah biasanya ngoceh terus, ya, ngoceh, ya. Terus yang kelima adalah pacing, yaitu jalan bolak-balik. Kenapa ini perawat lama sekali, itu saya dikerja, kenapa tidak beres-beres? Nah, itu seperti itu. Jadi ini 5 tanda ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan, ya, pada saat untuk mengidentifikasi ini pasien dan keluarganya mau marah, ya. Oke. Nah, terus bagaimana cara yang bisa kita lakukan di sini juga adalah ini. Kita ingat, ya, ini strong point-nya perawat di sini adalah komunikasi terapeutik, ya. Nah. Yap. Oke, komunikasi terapeutik, ya. Jadi salah satu aspek positif dari perawat adalah kemampuan kita berkomunikasi terapeutik, ya. Dengan melakukan komunikasi terapeutik ini kita bisa mengurangkan risiko agresi atau kemarahan pasien. Yang kedua adalah yang bisa kita pentingnya pendidikan kesehatan. Ini taksonomi kejadian perilaku kekerasan, ya. Kurang pengetahuan plus cemas, ini diagnosa keperawatan, ya. Apabila pasien dan keluarga kurang pengetahuan, dia jadi cemas,
Cemas tidak teratasi jadi depresi atau panik. Panik tidak teratasi ngamuk. Terjadilah perilaku kekerasan. Ya, jadi kurang pengetahuan tambah cemas jadi perilaku kekerasan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengurangkan risiko perilaku kekerasan? Perbaikilah kurang pengetahuannya dengan pemberian pendidikan kesehatan yang adekuat. Seperti itu. Ya, itu ininya terkait perilaku terkait kekerasan di pelayanan. Terus terakhir ya, ini topik terakhir yang akan kita bahas terkait bagaimana implementasi intervensi-intervensi berbasis bukti penelitian ya, khususnya di keperawatan gawat darurat. Oke, ini kalau ada yang ditanya bagaimana kesan Anda bila diminta membaca artikel penelitian, coba ya, banyak yang mengeluh, terlalu panjang, susah difahami, bingung, pusing dan sebagainya. Ya, banyak keluhan seperti itu ya. Bukan hanya mahasiswa, apalagi perawat yang sudah bertahun-tahun bekerja, biasanya udah malas baca artikel. Ya, itu. Nah, tapi mudah-mudahan ini ya semangat belajarnya bisa ditingkatkan lagi supaya kita bisa melakukan yang terbaik ya untuk profesi kita dan untuk pasien kita. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan evidence based in nursing ya? Jadi evidence based itu adalah proses di mana saya share ulang dulu ya. Nurse, mohon maaf sebelumnya izin menyampaikan waktunya sisa 10 menit lagi. Oh ya, oke, sudah slide terakhir. Oke. Sudah topik terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat evidence based atau intervensi keperawatan berbasis bukti ini di mana perawat melakukan pengambilan keputusan klinik berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan keahlian klinik dan berdasarkan pilihan pasien ya dalam konteks ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi kalau kita lihat konsepnya di sini pelaksanaan evidence based itu harus didukung oleh hasil penelitian. Terus harus ada ahlinya, berarti perawat ini betul-betul melakukan karena dia ahli, bisa melakukan kompetensinya. Terus harus disetujui oleh pasien dan harus tersedia sumber daya. Ya, contoh sederhana di sini ya, berdasarkan hasil penelitian, kalau kita ada penelitian yang membandingkan antara cara memandikan membandingkan cara penggunaan towel yang biasa dan penggunaan disposable towel. Ya, ini. Nah, bagus hasilnya, disposable towel itu bagus hasilnya, ya. Tapi harganya ternyata mahal. Berarti itu terkait dengan preferensinya pasien. Bisa enggak semua pasien membeli itu? Kalau tidak bisa, berarti kita tidak bisa mengimplementasikan secara general di semua ruangan seperti itu. Ya, mungkin hanya di ruang-ruangan tertentu saja bisa diimplementasikan. Jadi untuk implementasi evidence based atau hasil-hasil penelitian terbaru atau intervensi-intervensi itu harus memenuhi 4 syarat ini. Seperti itu. Nah, terus di sini tapi ternyata penelitian pasien-pasien yang dirawat berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding pasien-pasien yang dirawat karena rutinitas saja. Seperti ini. Kenapa? Karena hasil penelitian itu sudah terbukti bahwa ternyata outcome-nya lebih bagus. Itu. Nah, ini kita perlu tahu ini ya. Hasil-hasil penelitian itu dibagi beberapa level ya. Ada level 1 sampai level 7. Biasanya yang paling bagus itu level 1. Ya. Nah, dari mana kita bisa ketahui ini? Ini dari apalagi penilaian kualitas artikel penelitian. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan penelitian berbasis bukti? Yang pertama itu, misalnya kita di tempat kerja kita ya, kita mengidentifikasi masalah dulu, identifikasi masalah klinik. Itu langkah pertama. Terus langkah kedua di sini adalah mencari referensi hasil penelitian. Langkah ketiga, menelaah hasil penelitian. Langkah keempat, implementasi. Dan yang kelima, mengevaluasi. Nah, kita lihat langkah-langkah sederhana. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus EBP, misalnya penggantian rutin infus setiap 3-4 hari. Masih ada enggak SOP-nya ini di rumah sakit? Di rumah sakit teman-teman semua, apakah SOP infusnya masih diganti tiap 3-4 hari? Masih ya? Masih. Oke. Kita lihat apakah ini masih relevan ya. Kita lihat kasusnya ya. Apakah mengganti lokasi pemasangan infus setiap 3-4 hari masih relevan?
Padahal pasiennya itu sering menolak ya. Ya. Dulu waktu saya masih kerja di rumah sakit, kadang-kadang pasien tidak mau sakit, mau kasih infus biar enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Bengkak pun masih tidak mau gak pasang ulang seperti itu. Ya, jadi pasien itu sering menolak karena nyeri. Ya. Nah, terus kita lihat apakah ini masih relevan. Kita lihat hasil penelitian terkait ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan masalahnya dulu. Oh, populasi saya itu ini sama pada saat kita melakukan penelitian ya, tapi ini terkait implementasi hasil penelitian. Populasi saya itu adalah pasien yang memerlukan pemasangan infus. Terus intervensinya itu penggantian bila saya mau yang ada SOP yang ada sekarang, ini kontrol ini SOP yang ada sekarang, penggantian rutin ya infus setiap 3 atau 4 hari. Itu SOP yang ada sekarang. Terus saya mau mencari hasil penelitian terkait apakah masih relevan, yaitu penggantian nanti bila ada indikasi. Ya. Terus saya mau lihat apakah kejadian flebitisnya yang mana lebih banyak. Ya. Apakah yang nanti diganti setelah 7 hari, nanti ada indikasi, atau setiap 3-4 hari. Terus lihat juga dari biayanya. Ya, yang mana lebih murah sebenarnya, diganti tiap 3-4 hari atau nanti ada indikasi. Indikasi maksudnya ini kan biasanya kalau pasien pasang infus setelah beberapa hari itu kalau cairannya mulai melambat meskipun apalagi klaimnya dilepas, itu adalah indikasi mungkin dia sudah mau flebitis, atau mungkin sudah ada tanda-tanda penebalan di area seperti ada massa ya, penebalan area pada area infus itu adalah sudah membengkak, itu flebitis seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan ini kata kunci ini untuk mencari artikel. Nah, ternyata ini saya mencoba mencari di Google, saya menemukan artikel, oh ternyata penggantian infus versus ya dibandingkan dengan penggantian secara rutin. Dan lihat kejadiannya pada kejadian apalagi lihat outcome-nya di kejadian flebitis dan cost efektif ya. Nah, ternyata ini sudah ada reviewnya, ternyata menyatakan bahwa tidak ada bedanya ya antara penggantian rutin setiap 3-4 hari atau penggantian setiap 7 hari. Ya, dia membandingkan di sini selama 7 hari, ternyata pasien yang diganti infusnya selama 7 hari itu tidak ada masalah dari segi kejadian flebitis ya. Terus harganya juga biaya dari pemasangan infus lebih rendah ya. Tapi penggantian di sini alat yang digunakan untuk dressing atau untuk fiksasi infus itu adalah menggunakan transparan dressing ya, seperti itu. Ini hasilnya. Ya, jadi setelah mengkritisi hasil penelitiannya, ini kita menggunakan format-format untuk mengkritisi. Ini namanya CASP. Ini bentuk checklist 10 pertanyaan. Ya, di sini dari hasil ini kita bisa tentukan, oh ternyata ternyata penggantian infus setiap 3-4 hari itu tidak relevan lagi. Ya, secara internasional di negara-negara maju, ya, negara-negara barat itu tidak dilakukan lagi penggantian infus setiap 3-4 hari. Ya, itu. Penggantian infusnya itu nanti ada indikasi. Biasanya malah setiap 7 hari sampai pasien pulang tidak perlu dilakukan penggantian infus. Selama penggunaan fiksasinya betul. Ya. Kalau kita kan di Indonesia masih pakai plester yang konvensional ya, yang warna coklat ya, seperti itu. Itu tidak direkomendasikan lagi dalam fiksasi infus. Yang direkomendasikan adalah penggunaan fiksasi yang transparan seperti ini ya. Jadi ini kalau transparan seperti ini berarti tidak mudah basah ya. Itu terus kalau terjadi misalnya flebitis akan lebih cepat kelihatan seperti itu. Ini hasil penelitiannya ya. Jadi apabila sudah ditemukan seperti itu ya, kita sudah mendapatkan bukti bahwa ini ternyata penggantian infus setiap 3-4 hari tidak relevan lagi ya. Kalau kita menggunakan plester transparan ini bisa sampai 7 hari dan cost efektifnya juga ternyata lebih murah. Kalau dilihat plester transparan itu mungkin di awal lebih mahal harganya ya dibanding plester biasa, tapi kalau dilihat dari cost efektifnya dihitung selama beberapa hari perawatan ternyata jatuhnya lebih murah. Seperti itu. Ini kita pengusulan perubahan SOP, sosialisasikan SOP, dan kita evaluasi berkelanjutan seperti itu. Nah, terus
Bagaimana dengan itu tadi intervensi keperawatan ya. Jadi setiap intervensi keperawatan kita itu sebenarnya sudah berdasarkan hasil penelitian. Ya, makanya dalam setiap intervensi keperawatan ada namanya rasional. Rasional tindakan. Rasional tindakan itu biasanya didapatkan dari hasil penelitian. Ya, itu. Nah, contoh di sini tindakan keperawatan di gawat darurat. Ya, misalnya di sini ya, pemberian posisi 15 sampai 30 derajat pada pasien trauma kepala. Itu ada hasil penelitiannya. Kalau saya ingat dulu ya, dulu waktu saya masih SPK sebelum tahun 2000-an, itu kalau ada pasien trauma kepala, biasanya itu pasien diberikan posisi 45 derajat. Ya, dianjurkan posisi tinggi. Ya. Nah, terus setelah tahun 2000 ya, tahun 2000 berganti. Oh, pada pasien trauma kepala tidak boleh pakai bantal, flat. Itu. Ah, ternyata setelah tahun 2005 ke atas, 2010 ditemukan hasil dibandingkan posisi kepalanya, ternyata yang paling efektif menurunkan tekanan intrakranial adalah posisi kepala 15 sampai 30 derajat. Ini berdasarkan hasil penelitian. Terus ada juga yang kedua adalah perubahan algoritma BHD. Ini juga berdasarkan hasil penelitian. Yang dari ABC dulu, ABC di bawah 2010 itu, kita RW-nya dulu tangani, terus breathing, terus masuk ke sirkulasi. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, orang banyakan petugas fokus ke RW-nya sehingga lambat melakukan kompresi. Setelah diteliti ternyata pada saat tahap awal henti jantung, ternyata masih banyak oksigen dalam pembuluh darah. Ya, maka yang diperlukan adalah kompresinya. Makanya terjadi perubahan algoritma dari ABC ke CAB. Ya, termasuk yang lain di sini, penggunaan cairan infus. Dulu seingat saya cairan infus kalau misalnya terjadi kedaruratan biasanya diberikan cairan koloid semua. Ya, itu. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata yang paling dibutuhkan pasien, yang paling efektif dalam penanganan terapi cairan dalam kedaruratan itu adalah kristaloid. Biasanya yang direkomendasikan adalah NaCl atau RL seperti itu. Ya, nah ini berdasarkan hasil penelitian seperti itu. Oke. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan supaya kita menciptakan lingkungan yang apalagi yang kondusif untuk melaksanakan tindakan-tindakan keperawatan berbasis bukti. Yang pertama di sini adalah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif supaya kita bersemangat mengimplementasikan EBP di sini adalah mari di unit kita rutin ya membuat ada grup diskusi ya. Kita membuat grup diskusi sesama perawat ya atau bisa dengan tim kesehatan lain, grup diskusi terkait dengan EBP. Apa saja intervensi-intervensi terbaru. Kita mereview SOP. Apakah SOP ini masih relevan? Ya. Ini. Jangan sampai ini SOP kita sudah jadul. Seperti itu. Ya, sudah ada yang terbaru. Seperti itu. Nah, terus kita lakukan rutin seminar, diskusi, seminar bulanan. Oh, ini loh yang terbaru. Terkait penanganan misalnya suction, penggunaan suction kateter, bagaimana? Kalau dulu dianjurkan ganti suction kateter tiap kali suction. Oh, ternyata ini bisa dipakai sampai 24 jam. Yang penting pada pasien yang sama tentunya, bukan pindah-pindah pasien. Seperti itu. Ya. Itu. Nah, terus kita rutin melakukan pertemuan-pertemuan yang mendukung ya terciptanya lingkungan yang kondusif untuk implementasi EBP. Ya, saya kira itu ya. Jadi ini kita perlu tahu EBP karena ini jadi supaya jangan hasil penelitian itu hanya di kertas saja, tapi kita perlu mengimplementasikannya karena dengan mengimplementasikan itu akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan kita. Oke, saya kira itu dari saya untuk 3 materi untuk intrahospital. Terkait kehadiran keluarga pada saat resusitasi, terkait kekerasan di pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah terkait implementasi evidence base ya khususnya di pelayanan kegawat dauratan. Ya, saya kira itu saya kembalikan